Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayana, MPM 1940606037, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik Ivan Pavlov. Sebelum saya menjelaskan apa itu teori behavior menurut Ivan Pavlov, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian behavior. Dalam kamus bahasa Inggris, behavior artinya kelakuan, tindak, tanduk, atau bertingkah laku dengan sopan. Behavior sendiri adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Nah, tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Arya pada tahun 2010. Teori behavioristik, pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Berikut ini saya akan melanjutkan materi tentang teori behavioristik menurut Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849. Ia meraih penghargaan Nobel pada bidang psikologi or medicine tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika, di mana eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampak sangat terpengaruh oleh pandangan behaviorisme. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing, di mana anjing ini mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Lalu, air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya, air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Kita bisa lihat pada gambar yang di bawah ini, di mana makanan adalah rangsangan wajar sedangkan lonceng adalah rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, rancangan buatan ini akan menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa ini disebut refleks bersyarat atau condition respon. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat, di mana di sini gunanya untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya sendiri. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, diperoleh kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat dilihat dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid dimarahi ketika ujian biologinya buruk. Saat murid untuk ujian kimia, dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan.
Cukup sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.